Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Assalamualaikum, apa kabar? baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Nah, halo teman-teman. Hari ini Usnabil ditemani dengan Salih, mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita. Cerita apa ya, Salih? cerita tentang Nabi ke-8. Nabi yang ke-8. Nabi siapa ya itu? Kita tirukan lagunya terlebih dahulu yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail. Wah, ternyata Nabi yang ke-8 adalah Nabi Ismail, teman-teman. Ada cerita apa ya dari Nabi Ismail? Yuk kita dengarkan yuk. Ayo, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah untuk membawa Ismail dan Hajar ke suatu wilayah yang lain. mereka melalui perjalanan yang sangat panjang untuk menuju wilayah itu. Wilayah tersebut sangat sepi, tidak ada tanaman, tidak ada buah, tidak ada orang satupun. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di wilayah tersebut. Mulanya Nabi Ibrahim tidak tega. Tapi karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim pun mematuhinya dan meninggalkan Hajar dan Ismail di wilayah tersebut. Mulanya, Hajar membawa bekal untuk dirinya dan Ismail. Lama-kelamaan, bekalnya habis. Setelah bekalnya habis, Hajar pun mulai kebingungan karena air susunya juga telah mengering. Ismail bayi merasa sangat haus. Ia menangis dan terus menangis. Hajar pun berlarian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika berlari untuk mencari makanan ataupun minuman, ia merasa sedih karena harus meninggalkan Ismail, sehingga ia kembali lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Ia melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali. Ketika akhirnya ia kelelahan dan kembali ke tempat semula, ia melihat bahwa Ismail tengah menjejak-jejakkan kakinya ke tanah. Ketika itu, muncullah air yang sangat banyak. Lalu Hajar menggerakkan tangannya dan berkata, Zam-zam, Zam-zam. air tersebut kemudian berkumpul dan jadilah telaga Zam-zam seperti yang biasa kita lihat hingga sekarang. Sejak saat itu, Hajar dan Ismail dijadikan pemimpin di daerah itu. Banyak orang yang berkunjung. Wilayah itu kini disebut wilayah Mekah. Nabi Ibrahim mulai merasa rindu pada anak dan istrinya. Ia pun melalui perjalanan yang sangat panjang untuk menemui Hajar dan Ismail. Tentunya Nabi Ibrahim sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Hajar dan Ismail, anak dan istrinya yang sangat ia rindukan. Apalagi keduanya hidup dalam keadaan yang baik. Hingga suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Tentunya ia sedih dan bingung. Bagaimana bisa ia harus mengorbankan anak yang sangat ia sayangi? Nabi Ibrahim memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada Ismail. Ia menyampaikan bahwa ia mendapat wahyu untuk menyembelih Ismail. Ismail menjawab, Hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku bersabar. mulia sekali ya. Keduanya pun menyampaikan hal tersebut kepada Hajar. Tentunya Hajar sangat sedih. Apalagi mereka sudah sangat lama berpisah dan kini Hajar harus merelakan anaknya untuk disembelih sebagai bukti cinta kepada Allah.
Namun karena Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat taat kepada Allah, mereka pun mematuhi perintah tersebut. Nabi Ibrahim dan Ismail bersiap melakukan penyembelihan. Di tengah jalan ada setan yang menggoda, tapi mereka tidak gentar. Mereka membawa pisau yang sangat tajam. Ketika pisau sudah ada di leher Ismail, Allah memberi mukjizat dan menggantinya dengan seekor domba yang sehat. Peristiwa tersebut membuktikan kepatuhan dan Keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Sejak saat itu, tanggal 10 Zulhijjah dijadikan sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan pada tanggal tersebut, umat muslim dianjurkan untuk berkurban. benar salih, berkurban. Nah, Ismail selalu membantu Nabi Ibrahim dalam melaksanakan dakwahnya. Hingga suatu hari, Allah memberikan wahyu untuk membangun Ka'bah. Iya, Ka'bah yang itu yang ada di Mekah. Mereka membangun Ka'bah selama berhari-hari. Setelah Ka'bah tersebut jadi, Allah memberikan wahyu untuk Nabi Ibrahim dan Ismail menyerukan ke seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sejak saat itulah ibadah haji selalu dilaksanakan setiap tahunnya bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha. Setelah sekian lama membantu dakwah dari Nabi Ibrahim, Ismail pun diangkat menjadi nabi. Wah, tentunya Nabi Ismail memang sangat layak untuk menjadi nabi karena ia membuktikan banyak keteladanan. Keteladanan apa saja yaitu salih? Kecintaan kepada Allah, kepatuhan, ketulusan, dan keikhlasan. Wah, benar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuktikan seseorang yang sangat patuh kepada Allah. Nah, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim juga membuktikan dan mengajarkan kita untuk berkorban dan saling peduli kepada satu sama lain. Teman-teman, jangan lupa berkorban ya. Nah, benar. Kalau ada rezeki lebih, teman-teman dianjurkan untuk berkurban ya, dan membagikannya ke teman-teman yang kurang mampu. Ayo. Itu tadi Usnabil dan Salih menceritakan tentang cerita Nabi Ismail. Semoga teman-teman bisa mengambil teladan yang baik dari cerita Nabi Ismail ya. Amin. Oh iya, jangan lupa Like dan subscribe video di channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.